Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Urifa dan rekan saya Junaida akan mempresentasikan tentang konsepsi tradisi pra-Islam masa Nabi Muhammad dan transformasi nilai-nilai Islam. Yang Arab pra-Islam dan realitas sekitarnya. Arab Qatonia adalah bangsa Arab yang berasal dari sebuah kota yang bernama Yaman. Sedangkan Arab Ardonia adalah bangsa Arab yang berasal dari kota Hijaz. Masa Nabi Muhammad, masa lahir, remaja, dan dewasa. Nabi Muhammad lahir di tengah-tengah Bani Hashim di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan 22 April 571 Masehi. Nabi Muhammad pada masa remaja ia terima belum mampu menutupi krisis finansial sehingga ia meminta pertolongan kepada pamannya sendiri yaitu Abu Thalib untuk mencarikan pekerjaan. Pada saat itu Siti Khadijah menyukai Nabi karena kejujurannya dan akhlak mulianya. Menjelang usia 25 tahun, Nabi kawin dengan Siti Khadijah binti Khalid, seorang janda yang kaya, mulia dan amat luas pandangannya. Siti Khadijah adalah bekas istri seorang Quraisy yang bernama Abu Hala. Yang kedua, masa Nabi di Mekah, yaitu pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama ketika beliau berada di Gua Hiro. Beliau sangat ketakutan ketika beliau menerima wahyu pertamanya dan pulang ke rumah Sayyidah Khadijah, dan istri beliau pun yakin bahwa Nabi telah mengalami sesuatu yang buruk. Sesuatu bukan mimpi buruk, melainkan tanda dari Tuhan bahwa beliau adalah pilihannya. Nabi Muhammad menyampaikan dan menyebarkan agama itu secara keluarganya, sahabat dekatnya termasuk Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau menguasai Makkah sejak tahun ke-8 Hijriah. Peristiwa tersebut disebut Fathu Makkah. Yang ketiga, masa Nabi Muhammad di Madinah. Tahun Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah ditetapkan sebagai permulaan tahun Islam atau tahun Hijriah. Adapun yang mengambil inisiatif memulainya tahun Islam dengan peristiwa itu ialah Umar bin Khattab. Beliau bermaksud supaya peristiwa tersebut tidak dilupakan oleh kaum muslimin. Akan tetapi menurut yang diriwayatkan oleh At-Tabari, Rasulullah menyuruh membuat tahun Islam dan tahun Hijriah itu telah dimulai waktu Nabi masih hidup. Yang perang-perang pada masa Nabi Muhammad. Yang pertama, Perang Badar. Perang Badar adalah suatu bukti dengannya Tuhan memuliakan agama Islam, menegakkan panjinya, menghapus kemusyrikan, dan membongkar akar-akarnya. Adapun sebab-sebabnya ialah ketika Rasulullah keluar bersama sahabatnya untuk menyerang kafilah orang Quraisy yang kembali dari negeri Syam, jumlah sahabatnya beliau sebanyak 313 orang. Orang Quraisy mengetahui demikian itu, lalu dikirimkan
950 orang laki-laki untuk menjaga kafilah dan barang dagangannya. Rasulullah dan sahabatnya menyerbu mereka sehingga terjadilah pertempuran yang dahsyat. Orang-orang Islam diberi kekuatan oleh Tuhan dengan bala tentara malaikat, sehingga larilah orang-orang musyrik yang dikejar oleh orang-orang Islam sambil membunuh dan menahan mereka. Orang musyrik yang terbunuh 70 orang, sedangkan yang ditahan itu sebanyak 70 juga. Dari orang Islam yang terbunuh hanya 14, dan sahabatnya menyerbu mereka sehingga terjadilah pertempuran yang dahsyat. Orang-orang Islam diberi kekuatan oleh Tuhan dengan bala tentara malaikat, sehingga larilah orang-orang musyrik yang dikejar oleh orang-orang Islam sambil membunuh dan menahan mereka. Orang musyrik yang terbunuh 70 orang, sedangkan yang ditahan itu sebanyak 70 juga. Dari orang Islam yang terbunuh hanya 14. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mengkubur orang musyrik dan orang Islam yang tewas dalam pertempuran perang Badar tersebut, perang Uhud. Keluarlah orang Quraisy untuk memerangi orang Islam dan untuk membalas dendam atas terbunuhnya teman-temannya dalam perang Badar. Bala tentara mereka yang bersumpah dengan mereka adalah berjumlah 300 pasukan. Setelah Rasulullah sampai di Gunung Uhud, beliau menyuruh 50 orang ahli pemanah untuk bertahan di gunung itu. Beliau berpesan kepada mereka supaya jangan sampai meninggalkan bukit itu, sekalipun menang ataupun kalah. Kemudian memulailah peperangan antara dua golongan tersebut. Kemudian orang musyrik itu lari. Yang ketiga, perang Khandaq. Perang Khandaq disebut dengan perang Ahzab karena banyak kafilah Arab dan Yahudi sama berkumpul akan memerangi Islam dan mengepung kota Madinah. Jumlah mereka adalah 10.000 pasukan di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harbi. Atas petunjuk Salman Al-Farisi, Nabi memerintahkan menggali parit sekeliling kota Madinah karena khawatir akan serbuan musuh mengepung berlangsung selama 15 hari lamanya, hingga kocar-kacirlah kesatuan mereka. Tuhan mengirim angin topan dan bala tentaranya yang tiada kelihatan yang merobohkan perkemahan mereka sama tertimbun debu dan tertimpa batu kecil, hingga larilah mereka pada malam itu juga. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Junaidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Mbak Urifa tadi. Langsung saja. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Nabi Muhammad. Nah, peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi di masa Nabi Muhammad itu kurang lebih ada 3 peristiwa. Yang pertama yaitu pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di Gua Tsur bersama Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, pada saat itu, pada hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-53 dari kelahiran Nabi, Abu Bakar dan Nabi itu pergi untuk menuju ke Yastrib atau sekarang disebut dengan Madinah. Nah, yang tahu keberangkatan Nabi dan Abu Bakar ini hanya Ali dan keluarga Abu Bakar saja.
Nah, beliau berangkat ke Madinah itu lalu sampai ke Gua Thur dan bersembunyi di sana kurang lebih selama 3 malam. Lalu peristiwa yang kedua yaitu pembangunan masjid pertama dan salat Jumat pertama dalam sejarah Islam. Nah, di tengah perjalanan Rasulullah menuju ke Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar dan menuju ke Madinah ini ya. Beliau itu singgah di Kuba. Kuba ini adalah sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan kota Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid yang mana masjidnya itu dinamakan dengan Masjid Kuba dan merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Nah, lalu peristiwa yang ketiga yaitu persaudaraan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, setelah Nabi Muhammad sampai di kota Madinah kan, ada 2 kaum yaitu kaum Muhajirin yang mana kaum Muhajirin ini adalah orang-orang Mekah yang ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah. Nah, sedangkan kaum Ansor ini adalah penduduk asli kota Madinah. Nah, Nabi lalu mempersaudarakan 2 kaum ini. Sehingga kaum Ansor ini menganggap kaum Muhajirin itu seperti saudara sendiri, saudara kandung sendiri begitu. Lalu konsep perubahan yang dibawa Nabi Muhammad dengan jihad agama Islam. Nah, perubahan-perubahan yang dibawa Nabi Muhammad dengan jihad agama Islam itu kurang lebih yang pertama, Nabi membangun Masjid Nabawi. Nabi langsung setelah Nabi sampai di kota Madinah, Nabi langsung membeli tanah dari kedua anak yatim pemilik tanah tersebut untuk segera membangun masjid di atasnya. Jadi Nabi langsung membeli tanah yang mana tanah tersebut milik 2 orang anak yatim dan segera membangun masjid yang mana masjidnya itu dinamakan Masjid Nabawi. Sebenarnya kedua anak yatim itu tidak memperkenankan Nabi membeli. Jadi kedua anak yatim itu berniat untuk memberikan saja tanah tersebut begitu. Tetapi Nabi tidak menerimanya. Nabi tetap memberikan kedua anak yatim itu bayaran atau uang gitu ya. Tetap dibeli oleh Nabi tanahnya itu. Lalu yang kedua, tuntunan azan. Nah, setelah Nabi dapat menguasai keadaan kota Madinah dan menjalankan program Islam, kaum muslimin setiap waktu sholat berkumpul di masjid tanpa dipanggil. Karena Nabi tidak senang umatnya meniru cara kaum Nasrani maupun Yahudi untuk memanggil jamaahnya dengan memakai trompet, lonceng, dan api sebagai tanda berkumpul, lalu Allah memberikan tuntunan pada kaum muslimin cara terbaik untuk mengumpulkan mereka waktu sholat, yaitu dengan adzan. Ya, karena Nabi tidak suka ya kalau semisal kaum muslimin itu meniru-niru kaum Nasrani gitu ya. Yang mana kaum Nasrani itu atau kaum Nasrani maupun Yahudi itu untuk memanggil jamaahnya itu menggunakan trompet, lonceng, dan api sebagainya. Lalu Allah memberikan tuntunan yaitu berupa adzan gitu. Lalu yang ketiga, timbulnya nifak. Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalan Ibnu Ishaq dari Abu Bakar bin Hazm yang di dalamnya disebutkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bahwa perjalanan yang ditempuh amat berat gitu ya, beliau meminta orang-orang kaya untuk mengeluarkan sedekah sebagai pembekalan berjihad. Ya, jadi Rasulullah itu memerintahkan atau meminta orang-orang kaya itu mengeluarkan sedekah. Ya.
sebagai perbekalan berjihad. Lalu tata hukum syariat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, pada masa kenabian terdapat dua periode pembinaan hukum Islam, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Nah, periode Mekah ini dikenal sebagai periode penanaman akidah dan akhlak. Sedangkan hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah merupakan periode yang kedua dalam pembinaan hukum Islam. Nah, sedangkan periode Madinah ini dikenal sebagai periode penataan dan pemapanan masyarakat. Nah, oleh karena itu, di periode Madinah inilah ayat-ayat tentang hukum-hukum mulai diturunkan, baik yang bersifat ritual maupun sosial. Jadi pada periode Madinah diturunkanlah ayat-ayat tentang hukum-hukum gitu. Lalu kritikan orang Barat terhadap realita kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, pengkritik Barat sering menganggap Nabi Muhammad itu terlalu duniawi, terlalu terlibat dalam masalah dunia fana, sehingga membatalkannya dari menjadi seorang yang spiritual. Jadi menurut pengkritik Barat gitu ya, Nabi Muhammad itu terlalu duniawi, itu terlalu memikirkan dunia gitu katanya. Mereka juga ada yang menuduh Al-Quran itu sebagai suatu pemalsuan atau ilmu sihir yang mengandung cerita-cerita lama yang dicuri oleh Nabi. Nah, Nabi Muhammad menghadapi kritik-kritik dalam masa hidupnya itu dengan sabar, dengan tabah begitu. Beliau tidak membalas kritikan-kritikan tersebut. Bahkan kritikan tersebut ada sampai sekarang. Musuh-musuh beliau di Mekah mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang kesurupan, tukang tenun, dan seorang yang menunjukkan kekuatan imajinatif. Meskipun begitu, Nabi Muhammad itu tetap sabar, tetap tabah menghadapi kritikan-kritikan tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.